Menjelang 2 minggu di bulan Ramadan ini mulai banyak lagi pinjol-pinjol yang makin naik lagi terorannya. Nah, di sini ada beberapa pinjol yang memang sudah saya listkan nih yang masih aman dalam teroran DC dan juga masih aman untuk kalian gabay. Oke, kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian terus bisa menginspirasi dari channel-channel saya tentang dunia perpinjolan makin kuat dan makin sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang deretan pinjol yang masih aman untuk digalbay di bulan Ramadan ini. Dan buat kalian yang merasa pinjolnya ada di sini, galbay dulu, kalian save dulu keuangan kalian untuk nantinya bisa kalian perbaiki keuangan kalian pelan-pelan. Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya buat kalian yang bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya kita update dulu berita yang lagi heboh di aplikasi Twitter atau aplikasi X, yang saat ini ada seorang laki-laki, ini namanya. Jadi di sini dia melakukan penggalangan dana untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit. Nah, ternyata banyak sekali masyarakat yang mulai terenyuh dengan kisahnya dan mulai merasa iba. Akhirnya banyak sekali yang mulai melakukan penggalangan dana. Tetapi banyak sekali orang yang curiga, kenapa dia masih muda tapi sudah melakukan penggalangan dana. Anaknya juga masih kecil, seharusnya dia masih bisa berusaha ke sana ke sini. Kenapa harus dengan mengemis-kemis online? Akhirnya beberapa orang mulai mencari tahu siapa dia, dan ternyata setelah ditelisik dia adalah anggota dari Raja Galbay, dan dia melakukan komentar seperti ini. Ternyata diketahui dia adalah orang yang galbay di beberapa aplikasi, dan ternyata setelah ditelisik bisa jadi dia sekarang tersandung dalam aplikasi judi online sehingga hutangnya makin menumpuk dan menumpuk. Dan yang menjadi sasarannya adalah ibunya yang sekarang sedang kesakitan. Tetapi ada satu netizen yang memang rumahnya dekat dengan dia coba untuk datang ke lokasi, dan ternyata selama 2 tahun ini dia sudah melakukan yang namanya ngemis online. Yang ngemis online terus minta galangan dana untuk ibunya yang sakit. Dan lebih mirisnya lagi, ternyata selama 2 tahun ini ibunya itu ditanggung 100% oleh BPJS. Ya, jadi sakitnya itu ditanggung sama BPJS, tidak pernah dikeluarkan uang, dan keluarganya meminta kepada semua teman-teman atas kegaduhan ini agak sedikit diredam, jangan sampai kedengaran sama ibunya. Cukup hanya anaknya dan netizen saja yang bermasalah, jangan sampai dibawa-bawa ibunya, karena ibunya sama sekali tidak tahu dan tidak pernah merasakan duit penggalangan dana itu informasi dari keluarganya. Nah, dari kejadian ini saya ingin informasikan kepada teman-teman semuanya, jangan pernah berpikir untuk melakukan apapun tindakan yang menjadi pidana. Kalau udah seperti ini, penggalangan dana dari orang-orang yang tidak ikhlas, mungkin nilainya hanya 50.000 atau 100.000, tetapi kalau dikumpul jadi banyak, dan kalau orang banyak ini semuanya tidak ikhlas, kalian bisa dipidanakan. Yang tadinya hutang kan hanya perdata bisa jadi pidana. Nah, sudah banyak sekali kejadian yang kayak gini ya teman-teman ya, mulai dari mencuri uang di perusahaan, mulai dari mencuri uang di rumah, mulai dari pembunuhan, bunuh diri, sampai sekarang adanya penggalangan dana online. Dan lebih mirisnya dia membawa ibunya yang dalam keadaan sakit untuk penggalangan ini. Jangan sampai ini terjadi atau kepikiran buat kalian. Walaupun sekarang ini kalian galbay di posisi yang legal, nggak jadi masalah kalau kalian galbay. Yang nggak akan jadi masalah karena hukumnya itu adalah perdata. Kalau sudah kayak gini sampai up kemana-mana sampai viral, sudah jadi bakalan diusut dan dijadikan pidana. Ya, hati-hati sekalian, saya tidak pernah menyarankan kalian untuk melakukan hal yang seperti ini. Pikir aja yang baik, tenangkan aja pikiran kalian, tenang aja. Yang namanya DC itu tidak seburuk yang kalian pikirkan ketika dia datang ke rumah kalian. Ini sudah dialami sama seorang teman saya. Jadi malah sambil ketawa-ketawa ketemu sama DC-nya, malah kaget-kagetan. Jadi dia berspekulasi, oh iya DC itu tidak semenyeramkan yang saya pikirkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini saya ada sekitar 13 pinjol yang sudah saya catat yang masih aman untuk kalian galbay di bulan Ramadan ini. Kategori amannya seperti apa?
Satu, DC lapangannya belum menyeluruh atau hampir tidak ada. Yang kedua, tetap masih ada teroran tapi terorannya tidak sampai kemana-mana. Terus lagi yang ketiga, dia tidak masuk ke dalam slik OJK. Ya, jadi di sini sudah saya tetapkan ada 13 pinjol. Cuman yang saya perlu perhatikan buat teman-teman semuanya, kalau yang saya sebutkan ini misalnya hutang kalian itu di atas dari 10 juta ataupun 5 juta ke atas, otomatis dia akan masuk ke dalam slik OJK. Seandainya 1 bulan galbay kalian ngecek di slik OJK tidak masuk ke dalam slik OJK, otomatis dia akan masuk di 3 bulan nanti dengan nominal 5 juta ke atas. 5 juta ke atas itu pokoknya saja belum bersama dengan bunga. Ya, jadi buat teman-teman semuanya perlu diperhatikan yang masuk ke dalam slik OJK itu melingkup apa saja. Ya, banyak sekali pertanyaan ini ya sebelum saya masuk ke 13 pinjol yang akan saya sebutkan. Jadi yang masuk ke dalam slik OJK itu adalah yang pertama, nama dari pinjolnya biasanya sekarang sudah berganti dengan nama dari perbankannya. Kemudian pokoknya barulah bunganya. Ya, jadi nanti bisa kalian perhatikan kemarin saya pinjam berapa ya? Oh iya 8 juta, tapi yang cair 7.500.000. Oh, berarti yang masuk ke dalam slik OJK itu 8 juta beserta dengan bunga-bunga dan dendanya jika ada keterlambatan. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, "Mbak, malu dong nanti di slik OJK kita nanti kelihatan jelek begini dan begitu." Nah, buat teman-teman semuanya, slik OJK itu hanya bisa diakses sama kalian dan orang bank ketika kalian melakukan pinjaman. Selebihnya tidak bisa diakses. Jadi kalau kalian mau membayar jasa orang-orang yang bisa mengakses slik OJK kalian, itu hoax menurut saya ya, karena kalau mau minta slik OJK itu wajib wajah kita sendiri kemudian foto KTP-nya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Di sini ada 13 pinjol yang memang sudah saya catat. Di sini saya sampaikan untuk DC lapangannya belum terlalu ada atau hampir tidak ada. Kalaupun ada, dia hanya di daerah tertentu. Kemudian dia belum masuk ke dalam slik OJK dengan nilai di bawah 5 juta ke bawah dan juga terorannya tidak terlalu ramai. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, "Mbak, DC ini baru aja 3 hari sudah sampai ke Kondar." Nah, jawaban dari saya memang iya. Karena apa? DC itu masih bisa menagih lewat Kondar. Tetapi kalau ada pernyataan baru 3 hari sudah keluar Kondar, nah itu yang perlu kalian waspadai. Bisa langsung kalian laporkan kepada OJK ataupun kepada AFPI. Ingat saja, walaupun laporan kalian tidak terlalu dibaca, tetap saja kalau kalian sampaikan, "Saya mau laporkan DC ini sudah keluar Kondar," itu sudah membuat DC-nya ketar-ketir. Ya, seperti vlog-vlog saya sebelumnya. Oke, lanjut saja. Yang pertama itu ada modalku, mau cash, pinjam win-win, pinjam modal, singa ID, uang mie, cash cepat, 360 kredi, kredinesia, uku, Indosaku, Dana Bijak, dan yang terakhir Ivoji. Nah, untuk singa ID saya katakan di sini ada DC lapangannya tetapi hanya di daerah Jogja. Tapi untuk di tahun 2024 singa ID ini mulai menurun, artinya gunanya itu mulai tidak terlalu banyak sehingga dia tidak terlalu booming dan bisa jadi DC-nya sudah mulai tidak ada. Kalaupun DC-nya ada, saya pastikan itu DC-nya mungkin freelance yang hanya dibayar untuk menagih orang yang galbanya udah lama dan nilainya di atas dari puluhan juta, 20 atau 30 juta ya, barulah keluar yang namanya DC freelance. Tetapi untuk yang masih di bawah-bawah nilainya masih kecil, singa ID belum terlalu banyak DC lapangannya dan tidak terlalu gencar seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2023 itu luar biasa gencar ya teman-teman ya, kesana ke sosial media, keluar Kondar dan segala macamnya. Mungkin karena sudah terlalu banyak laporan dan juga pengaduan sehingga singa ID ini mulai sedikit-sedikit mengurangi yang namanya teroran. Nah, itu dia yang menurut saya masih aman untuk digalbay di bulan Ramadan ini. Dan untuk bulan-bulan setelahnya lah masih sangat aman untuk digalbay. Kenapa saya bilang masih sangat aman untuk digalbay? Karena untuk pengguna dari pinjol yang saya sebutkan ini belum terlalu banyak ya, karena banyak sekali penolakan dari orang yang mau melakukan pinjol di sini. Salah satunya gara-gara galbay. Kan sudah pernah disebutkan ya peraturan untuk tahun 2024 bahwa satu orang maksimal hanya bisa pinjam 3 di pinjol saja dengan kapasitas 50% dari gajinya. Nah, untuk yang saya sebutkan ini sudah banyak sekali yang mulai melakukan itu sehingga banyak sekali penolakan untuk yang mau melakukan pinjaman di sini. Kalaupun masih ada berarti kalian laki
ya, sedang dalam keberuntungan. Gitu teman-teman ya. Dan buat pinjol-pinjol yang tidak saya sebutkan, otomatis pinjol itu ada DC lapangannya. Kalaupun tidak ada DC lapangannya, dia keluar kondar. Ya, keluar kondar, telurnya luar biasa, kemudian DC lapangannya pun mungkin nantinya ada DC bayaran atau DC freelance ya. Itu banyak sekali sekarang dilakukan sama semua pinjol-pinjol karena dinilai cukup efektif ataupun cukup tidak terlalu banyak uang untuk membayar DC-DC freelance ini. Jadi kalau kalian masih mau galbay aja dulu, kumpulin uang dulu mumpung ada THR ataupun gaji yang bisa kalian sisihkan, kemudian lunasi satu persatu kalau kalian mau lunasin. Tetapi kalau kalian masih mau galbay karena kalian nggak masuk ke dalam SilkoJK, lanjutkan. Mungkin uangnya bisa kalian kirim kepada keluarga kalian ataupun kalian gunakan untuk hal-hal yang lebih penting lagi demi memperbaiki ekonomi kalian. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia update dari ke-13 pinjol yang masih aman di bulan Ramadan ini, yang belum terlalu banyak penggunanya dan tidak terlalu banyak terorannya. Semoga itu menjadi mood booster buat kalian dan menguatkan mental kalian agar nantinya ketika kalian galbay kalian merasa aman dan tetap waspada. Karena kita tidak tahu apakah yang akan dilakukan DC ke depannya, tetapi tetap berpikir positif. Yang namanya galbay pasti ada resiko dan saya siap untuk menanggung resikonya. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat hari ini. Semoga menjadi semangat lagi buat kalian, semoga membuka pikiran kalian untuk tetap semangat walaupun saya galbay dan tetap fokus pada ibadah kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.